Tes, tes. Oke, terima kasih sudah melanjutkan di video yang kedua ini. Jadi di video sebelumnya kita membahas tentang kerangka bisnisnya. Jadi kerangka bisnis laundry itu ada 5 tahapan. Ada 5 tahapan yang harus kita lakukan dan kita persiapkan. Yang pertama, riset pasar dan akuisisi calon customer. Yang kedua adalah teknis dari segi bisnisnya, artinya teknis ketika kita sudah berjalan, teknis ketika bisnisnya sudah berjalan. Dan yang ketiga adalah rekrutmen, artinya untuk merekrut karyawan. Dan yang nomor 4, persiapan tempat dan mesin peralatan. Dan yang nomor 5 adalah mencari chemical khusus penghilang noda atau membuat sendiri dengan mengikuti pelatihan ilmulaundry.com. Sekarang kita akan membahas kerangka bisnis laundry di tahap yang kedua. Di tahap yang kedua ini kita juga harus mempersiapkan 5 strategi yang harus kita jalankan. Jadi ada 5 strategi yang harus kita jalankan di tahap kedua ini. Apa saja 5 strategi yang harus kita jalankan di tahap kedua itu? Yang pertama itu survei di laundry yang serupa atau di atas kita atau di bawah kita dari segi kelasnya. Kita survei dari perbandingan harga, kualitas, dan pelayanan apa saja yang diberikan. Contoh, pelayanan misalkan reguler, itu mereka membutuhkan berapa hari. Kalau kilat, itu membutuhkan berapa jam atau berapa hari. Dan kita bandingkan harga atau tarif yang mereka kenakan pada customernya. Sehingga pada hasilnya nanti ketika kita membuat daftar harga pada bisnis ini, itu kita tidak ragu, istilahnya tidak ragu apakah ini kemahalan atau kemurahan. Atau kita juga harus memastikan tarif satuan di laundry kita. Jadi jangan sampai kita hanya menyiapkan harga per kilo, tapi harga satuan itu harus ada, pasti ada. Kenapa? Karena dalam bisnis ini itu hampir untuk kiloan kita akan sulit sekali untuk membuat margin pada tarif kita, artinya margin dari segi keuntungan kita. Sehingga dengan adanya tarif satuan, kita memiliki margin yang cukup untuk bisnis kita bisa berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita persiapkan untuk membuat spanduk, banner, makeover tempat usaha laundry, serta tarif jasa yang kita berikan. Tadi yang pertama sudah saya terangkan bahwa kita sebelum menentukan tarif, kita harus tahu atau survei di kompetitor kita agar kita tahu jasa layanan mereka dan tarif mereka. Sehingga jangan sampai kita ketika membuat tarif pada bisnis kita itu bisa jadi kemahalan atau mungkin bisa jadi kemurahan.
Tapi alangkah lebih baik jangan sampai kita membuat tarif di bawah kompetitor kita. Atau sampai murah-murahan seperti itu. Jangan. Karena apa? Ini akan menentukan bagaimana bisnis kita nantinya bisa berkembang. Dengan tarif yang minimal bisa nutup untuk mengcover gaji karyawan, terus operasional perusahaan, itu bisnis kita akan berjalan dengan normal. Kalau kita membuat tarif terlalu murah, maka takutnya nanti kita bukan bisnis namanya, tapi kita menjadi buruh cuci. Itu yang yang sering terjadi di kebanyakan teman-teman yang sudah buka usaha laundry. Karena ketika awal membuat bisnisnya, mereka tidak memperkirakan atau membekali pengetahuan mereka dengan cukup. Ini yang sayang sekali. Sehingga banyak pengusaha laundry khususnya hampir 90% itu tutup di tahun kedua. Ini yang sangat-sangat disayangkan. Termasuk tarif ini berperan penting dalam kelangsungan bisnisnya. Yang nomor 3 adalah menyiapkan kualitas layanan. Tidak hanya menyiapkan kualitas layanan, akan tetapi ketika layanan ini kualitasnya sudah terbentuk, yang lebih sulit lagi itu menjaga kualitas layanan. Kalau kita menetapkan setrika saja misalkan, layanan setrika saja selesai dalam waktu 2 kali 24 jam atau selesai dalam 2 hari, maka seperti janji kita kepada customer, jangan sampai nanti setelah customer datang untuk ambil setrikaannya setelah 2 hari, itu nggak selesai. Loh, kenapa nggak selesai? Karena apa? Karena mohon maaf Bu, mohon maaf Pak, ini saking banyaknya order, jadi kita nggak bisa selesai dalam waktu 2 hari. Ini akan juga menurunkan kepercayaan customer kepada kita. Itu kalau misalkan 2 hari. Bagaimana kalau sehari sudah selesai? Oh, malah bagus. Dengan tarif reguler sehari bisa selesai, malah bagus. Akan tetapi itu juga nantinya kita akan kesulitan dalam menjaga kualitas layanan kita. Biasanya kalau saya menyarankan untuk reguler 2 hari. Dan juga jangan sampai kita menetapkan layanan kita misalkan setrika saja sampai 3 hari atau 4 hari. Bayangkan kita mau nyetrika baju cuma 3 kilo atau 5 kilo, kita harus nunggu waktu sampai 5 hari. Gimana ya? Karena apa? Karena hal yang paling membosankan itu menunggu. Kalau kita hanya nunggu setrikaan sampai 4 hari, 3 hari atau 4 hari baru selesai, maka ketika nanti ada saingan, ada kompetitor yang datang dengan lebih cepat pengerjaannya, maka otomatis pelanggan kita pasti akan kabur. Itu yang akan terjadi. Gak siapa-siapa, ini contohnya ada pada usaha kita sendiri. Jadi suatu waktu saya pernah ketika mau buka cabang di suatu daerah, saya coba untuk nyetrika saja di laundry yang sudah berjalan di daerah situ. Dan ternyata setrika saja itu butuh waktu 4 hari baru selesai. Ya pasti pelanggan kabur. Sedangkan untuk tarif untuk layanan di laundry saya sendiri itu pengerjaannya sekitar maksimal itu 2 hari. Maksimal cuma 2 hari untuk setrika saja. Sama dengan cuci setrika juga, itu 2 hari kalau di tempat saya. Nah, maka ini
menjadi nilai plus bagi usaha kita. Untuk yang selanjutnya adalah membangun database. Membangun database pelanggan. Membangun database pelanggan dan komunikasi agar pelanggan kita loyal. Maksudnya membangun database pelanggan atau customer itu seperti apa? Jadi kita harus punya daftar nama, nomor HP, alamat pelanggan kita. Agar apa? Agar ketika nanti suatu saat usaha kita sepi, kita bisa istilahnya? Bisa blast ke customer kita. Kita bisa menghubungi customer kita. Contoh kita ada promo sekian, misalkan kita punya cashback, kita ada hadiah ini. Kenapa? Agar pelanggan kita datang lagi dan datang lagi. Karena apa? Karena ketika orang sekali menjadi pelanggan kita atau pernah transaksi di usaha kita, maka kemungkinan terbesar mereka itu juga akan datang lagi, dengan catatan kita mau berkomunikasi kepada mereka. Jangan sampai ada pelanggan kita tidak tahu namanya siapa, nomor HP-nya berapa, alamatnya di mana. Itu sangat disayangkan dan ini sangat merugikan. Sebagai contoh, misalkan kita lihat marketplace kayak Shopee, kayak Tokopedia. Mereka bakar uang habis-habisan dengan berbagai promo. Katakan misalnya gratis ongkir, diskon berapa persen. Mereka buang-buang uang. Tapi sebenarnya mereka yang dicari adalah yang pertama itu data kita. Sehingga apa? Mereka bisa setiap kali atau setiap waktu bisa menghubungi kita agar kita mau membeli layanan produk mereka. Jadi mengadakan promo, mereka tujuannya cuma satu, yakni untuk mengambil data kita. Itulah bisnis bisa besar seperti itu. Sedangkan kita ketika ada orang beli produk kita biarkan udah. Bahasanya kalau bahasa orang Jawa, jiret sikile. Terserah mereka mau kemana, tapi jiret sikile. Agar apa? Agar kita bisa menarik mereka lagi untuk membeli layanan kita. Untuk yang selanjutnya adalah memberikan fasilitas gratis antar jemput bagi pelanggan yang masih terjangkau dengan lokasi bisnis kita. Jadi dengan adanya kita memberikan gratis antar jemput, itu memudahkan pelanggan kita untuk membeli layanan kita. Dengan adanya kita memberikan layanan gratis antar jemput, itu memudahkan pelanggan untuk membeli layanan kita, sehingga apa? Itu bisa menjadikan omset kita stabil. Mungkin itu saja kerangka bisnis yang bisa saya sampaikan, yakni ada 2 tahap kerangka bisnis yang harus dipersiapkan ketika akan dan mau membuka bisnis laundry. 2 tahap itu memiliki masing-masing 5 kerangka atau 5 persiapan yang harus dilakukan calon pengusaha laundry. Mudah-mudahan sedikit ilmu ini bermanfaat. Dan selanjutnya, untuk video selanjutnya kita akan membahas secara mendalam. Kita akan membahas secara detail gimana agar bisnis kita bisa konsisten
mendapatkan omset yang maksimal, bisa mendapatkan omset puluhan juta, dan mendapatkan net profit 50%. Untuk melihat video selanjutnya, klik tombol di bawah ini. Oke, terima kasih.